Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Israyanti, NPM saya 208110047. Saya berasal dari jurusan Psikologi Universitas Islam Riau dan berasal dari kelas 1A. Dosen pengampu saya Dr. Fikri, SPSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori atau bisa kita sebut dengan ingatan pada manusia. Yang pertama, pengertian memori. Memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Memori ini memiliki 3 tahap proses mengingat, yaitu 1. Memasukkan informasi atau disebut dengan encoding. Yang kedua, penyimpanan atau disebut dengan storage. Dan yang ketiga, mengingat atau disebut dengan retrieval stage. Selanjutnya tentang fungsi memori. Dari 3 tahap proses tadi, mereka memiliki masing-masing fungsi. Fungsi pertama yaitu memasukkan informasi atau disebut dengan encoding. Proses encoding atau disebut dengan pengkodean terhadap apa yang dipersepsi dengan cara mengubah menjadi simbol-simbol atau gelombang-gelombang listrik tertentu yang sesuai dengan peringkat yang ada pada organisme. Fungsi yang kedua, penyimpanan atau disebut dengan storage, yaitu penyimpanan terhadap apa yang telah diproses dalam encoding, apa yang dipelajari, atau apa yang dipersepsi. Sesuatu yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak atau disebut dengan stretch dan bisa ditimbulkan kembali. Fungsi yang ketiga, fungsi mengingat atau disebut dengan retrieval stage. Fungsi ini berkaitan dengan menimbulkan kembali hal-hal yang disimpan dalam ingatan. Suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori ini untuk digunakan kembali bila dibutuhkan. Selanjutnya tentang jenis-jenis memori. Apa saja jenis-jenis memori itu? Yang pertama, memori sensoris. Yang kedua, memori jangka pendek. Yang ketiga, memori jangka panjang. Memori sensoris adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Keberadaan memori sensoris ini mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Jenis memori yang kedua yaitu memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah proses penyimpanan memori sementara yang artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Jenis yang ketiga yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen, yang artinya informasi yang disimpan hanya sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Selanjutnya, tentang faktor-faktor memori. Faktor-faktor memori terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor individu. Yang kedua, faktor sesuatu yang harus diingat. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor individu adalah proses mengingat akan lebih efektif apabila individu memiliki minat yang besar, motivasi yang kuat, memiliki metode tertentu dalam pengamatan, dan pembelajaran, memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang baik. Faktor yang kedua, faktor sesuatu yang harus diingat. Faktor ini memiliki organisasi dan struktur yang jelas, mempunyai arti, mempunyai keterkaitan individu, mempunyai intensitas kerangsangan yang cukup kuat. Faktor yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor ini, proses mengingat akan lebih efektif apabila ada lingkungan yang menunjang dan terhindar dari adanya gangguan-gangguan yang aneh. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi tentang teori-teori memori. Teori-teori memori terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori interferensi. Yang kedua, teori retrieval failure. Dan yang terakhir, teori motivated forgetting. Yang pertama, teori interferensi. Apakah teori itu? Teori ini beranggapan bahwa informasi yang sudah ada disimpan dalam memori jangka panjang masih ada dalam gudang memori, tidak mengalami keausan. Akan tetapi, jejak-jejak ingatan
saling bercampur aduk, mengganggu satu sama lain. Yang kedua, teori retrieval failure. Teori ini bahwasanya informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada, tetapi kegagalan untuk mengingat kembali lebih disebabkan tidak adanya petunjuk yang memadai. Dengan demikian, bila syarat tersebut dipenuhi, disajikan petunjuk yang tepat, maka informasi tersebut tentu dapat ditelusuri dan diingat kembali. Dan yang terakhir, teori motivated forgetting. Menurut teori ini, seseorang akan cenderung berusaha melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan, atau hal-hal akan cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam kesadarannya. Dapat saya simpulkan bahwasannya di dalam otak terdapat sistem memori atau sistem akal manusia yang tersimpan dan disebut dengan ingatan. Dengan ingatan yang ini, manusia memiliki dapat menyerap, mengolah, menyimpan, dan memproduksi pengetahuan yang ada di dalam memori yang berada di dalam otak ini. Dengan struktur sistem akal manusia terdiri atas 3 sistem. Yang pertama, memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Ingatan tidak selamanya bekerja dengan baik. Ada beberapa hal yang dapat mengganggu ingatan tersebut, seperti pelupa, amnesia, depersonalis, dan derealis. Untuk memperbaiki adanya gangguan ingatan kita itu, kita harus melatih ingatan dengan adanya keyakinan, hasrat, dan kesungguhan yang harus kita miliki. Baiklah, itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan perkataan ataupun tulisan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan komen ya video saya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.